Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miing, Mas Indra yang saya hormati, serta sahabat Gelora dan teman-teman media yang mengikuti acara ini dari Zoom. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Saya agak lama absen dari Gelora Talks ya, memberikan pengantar seperti biasanya. Karena kemarin kita punya banyak kesibukan administrasi di internal yang sangat menyita waktu ya. Kali ini kita akan bicara tentang sebenarnya lebih banyak pada orientasi kebijakan pendidikan ya. Dan pembicaraan kali ini mungkin dipicu oleh omongannya Pak Gita Wirjawan ya. Tapi saya tidak ingin memberikan komentar kepada omongan ini terlebih dahulu ya. Cuma saya ingin memberikan sedikit background. Pada dasarnya kalau kita melihat di era Perang Dingin sampai ke era dominasi Amerika secara sendirian, biar sederhana kita membahasakannya setelah runtuhnya Uni Soviet, kita menyaksikan satu orientasi pendidikan yang berbeda di banyak negara, tetapi sebenarnya jarang di antara kita yang mengerti latar belakang geopolitiknya. Saya ingin memulai dari sini dulu. Dalam masa Perang Dingin, kita menyaksikan bahwa perbedaan dua kutub, timur dan barat ini, dua blok ini kan punya implikasi kepada sistem pendidikan gitu ya. Iya kan? Negara-negara utama misalnya di blok barat, Amerika, Inggris, ambillah dua negara utama ini ya sebagai tulang punggungnya. Itu juga sekaligus menjadi pusat pendidikan dunia. Jadi pusat destinasi pendidikan. Iya kan? Dan sebenarnya sebelum mereka menjadi pusat destinasi pendidikan, memang tulang punggung atau otak besar yang mereka miliki itu dibentuk oleh kampus-kampus besar yang ada di negara masing-masing ini. Di blok timur kita juga menyaksikan bagaimana Rusia, Uni Soviet pada waktu itu, kan juga menjadi pusat destinasi pendidikan. Iya kan? Ya. Jadi semua yang ada dalam wilayah pengaruh Uni Soviet misalnya kan mengirimkan orang-orangnya ke Rusia misalnya gitu kan, ke Moskow ya. Di sana misalnya ada Universitas Antarbangsa dulu ya, memang dijadikan sebagai pusat pengkaderan komunis di situ gitu ya. Di samping mereka menjadi pusat dari destinasi pendidikan di wilayah satelitnya itu, kita juga menyaksikan bahwa sebenarnya itu berkorelasi dengan kebijakan geopolitik yang berhubungan dengan transfer teknologi. Iya kan? Contohnya misalnya kita lihat Jepang setelah dihancurkan oleh Amerika dalam Perang Dunia Kedua, kan dibangun kembali oleh Amerika. Iya kan? Ketika dia dibangun kembali oleh Amerika, yang suka kita dengarkan adalah semacam cerita sepihak bahwa Jepang itu membangun dirinya dan memulainya dari pendidikan. Orang lupa bahwa itu kesepakatan geopolitik pada waktu itu. Amerika yang mau membangun kembali Jepang yang sudah dihancurkan itu. Kan itu kan. Jadi Amerika bukan hanya membangun basis militer di sana, tetapi dia ingin menjadikan Jepang sebagai sekutu utama dia di kawasan ini. Pasca dihancurkan sekutu di Hiroshima. Iya, seperti juga Amerika membangun Jerman. Kan dua ini kan. Ini kan konsep Marshall Plan yang ada pada waktu itu untuk membangun negara. Yang perlu kita perhatikan di situ bahwa ada perubahan dalam pemikiran strategi Amerika. Dalam sejarah pemikiran strategi, ini adalah satu terobosan paling penting yang ditemukan oleh Amerika, harus kita akui. Kita belajar dalam
ilmu strategi bahwa kita harus menghancurkan musuh kita sampai pada titik dia tidak bisa bangun kembali. Iya kan? Tapi kenyataannya setelah Amerika menghancurkan Jepang dan Jerman dikalahkan ini, kan dia bangun kembali dua negara itu. Iya kan? Setelah itu kita menyaksikan bahwa kemudian apa yang pertama kali dibangun di Jepang itu adalah sistem pendidikannya yang disusul kemudian dengan transfer teknologi. Dan tiba-tiba kita melihat di kawasan Asia Timur, Jepang menjadi penguasa baru. Iya kan? Dan di Eropa daratan, Jerman bangkit kembali sebagai kekuatan baru. Iya kan? Bahkan kalau kita lihat sekarang, dia melampaui Inggris. Iya kan? Teknologi. Iya. Dan karena itu kita melihat bahwa ini kan dua sekutu Amerika ini. Begitu juga dengan Korea Selatan gitu. Iya kan? Kita mesti meletakkan dulu dasar bahwa kemajuan pendidikan di kawasan ini, misalnya di Asia Timur katakanlah, dulunya adalah 3 tempat, yaitu Jepang, Korea Selatan, Taiwan. Iya kan? Ini kan lebih duluan maju daripada Cina dan Asia Tenggara. Iya kan? Cina ini kan nyusulnya belakangan. Iya kan? Tapi 3 negara yang menjadi sekutu utama Amerika ini, negara yang maju secara pendidikan, karena ini berkorelasi nanti dengan transfer pendidikan. Ini yang menjelaskan misalnya, kenapa ada banyak ribuan misalnya orang Saudi pergi belajar di Harvard. Atau di semua kampus MIT yang paling maju di Amerika, di Inggris, dan seterusnya. Iya kan? Tapi kan negaranya nggak disebut sebagai negara maju. Iya kan? 95% sumber pendapatan Arab Saudi, yaitu masih dari minyak. Sudah hampir 100 tahun mereka menikmati minyak ini, tapi sistem pendidikannya, teknologinya, tidak terjadi transfer teknologi. Kenapa kira-kira? Karena itu ada perbedaan dalam klasifikasi sekutu-sekutu Amerika gitu. Ini bukan wilayah yang diinginkan maju. Iya kan? Bukan wilayah yang diinginkan maju. Kebodohannya dipiara. Iya. Jadi kuat. Negara-negara teluk lah, misalnya ini kan negara yang kaya raya gitu. Anak-anaknya kan rata-rata belajar di luar negeri semuanya gitu. Tapi kenapa negara-negara itu tidak menjadi pusat teknologi? Pusat pengembangan teknologi gitu. Walaupun mereka pulang sekolah, pulang ke sana. Iya. Sekarang kita lihat misalnya Cina. Begitu Cina mengalami perubahan dalam orientasi geopolitiknya, dia split dari Uni Soviet, dia masuk menjadi negara pasar, dia masuk menjadi menjadi negara kapitalis, gitu ya. Ada dalam wilayah Amerika, kan ini langsung diikuti oleh transfer teknologi, kemudian realokasi industri dari Amerika ke Cina, dan secara otomatis itu berimpact pada sistem pendidikannya. Karena semua jurusan-jurusan misalnya yang dikembangkan di perguruan tingginya itu, keahlian dan kapasitas yang diperlukannya nanti semuanya, itu related, berhubungan dengan orientasi industri mereka. Iya kan? Ya. Makanya sejak era Deng Xiaoping misalnya, di tahun 70-an, 79 misalnya, selama periode tahun 80-an itu, kan transformasi ini sedang terjadi. Akselerasi dalam pertumbuhan Cina itu nanti baru keluar terjadi setelah tahun 90-an. Gitu. Cuma Cina dibandingkan misalnya dengan negara-negara Asia Tenggara dan juga dibandingkan Jepang, kemampuan dia berlari secara sistematis dan dengan speed yang tinggi itu luar biasa. Gitu. Jadi saya ingin meletakkan terlebih dahulu bahwa sistem pendidikan di semua negara-negara yang suka kita sebutkan ini, misalnya nanti supaya kita memahami dulu asal muasal kenapa satu bangsa ini maju. Karena pada mulanya itu adalah keputusan geopolitik. Pada mulanya itu adalah keputusan geopolitik. Nah sekarang coba kita lihat misalnya ketika terjadi split antara Cina dan sekarang malah kompetisi, malah permusuhan ya, antara Cina dengan Amerika misalnya. Apa yang terjadi? Stop transfer teknologi. Dan secara perlahan-lahan kemudian ini berhubungan dengan kebijakan pendidikannya. Orang-orang Cina yang ada di Amerika, mahasiswanya pelan-pelan mulai dikurangi. Iya kan? Karena ini ada kebijakan geopolitik baru. Artinya ada reorientasi yang seperti itu. Nah, sekarang bagi kita di Indonesia, kalau kita ingin maju, ini adalah tahapannya.
bahwa sistem pendidikan itu adalah backbone, tulang punggung yang menyangga kemajuan kita sebagai bangsa. Kalau kita ingin menjadi superpower, ini adalah pada mulanya. Coba kita lihat misalnya di era Orde Baru misalnya ketika Indonesia mengembangkan industri strategis ya di bawah Pak Habibie waktu itu ya. Nah mungkin nanti Pak Prof. Bambang nanti akan memberikan kita banyak penjelasan ya, baik sebagai Menristek ya, maupun sebagai Kepala Bappenas nanti kayak gitu. Kan kita lihat ada orientasi pembangunan di situ kan, ada transfer teknologi. Semua beasiswa pendidikan tinggi diorientasikan dengan spesialisasi yang detail sekali ya di zamannya Pak Habibie kan. Karena ada target yaitu membangun industri strategis yang kita punya di sini kan. Dan kita butuh orang. Iya, tapi kan waktu itu seingat saya sebagian besar beasiswanya adalah pinjaman dari Bank Dunia. Iya kan? Iya. Benar maksudnya. Betul. Nah, pinjaman, tetapi diorientasikan ke situ. Karena dia masuk dalam wilayah sekutu besar barat sini kan. Jadi dikasih gitu ya. Nah, sekarang persoalan kita dalam membuat orientasi seperti ini adalah cantolan-cantolan geopolitik seperti ini sekarang sedang berantakan semuanya gitu loh. Iya kan? Sedang berantakan. Karena dia sedang berantakan, maka pola yang lama ini bahwa transfer teknologi punya impact kepada sistem pendidikan nanti itu karena nanti ada realokasi industri, ini tidak terjadi sekarang. Tidak terjadi. Orang membutuhkan satu pola baru, tetapi kaidah dasarnya sama. Bahwa sistem pendidikan adalah tulang punggung dari satu negara yang ingin maju. Ya kan? Soal dia belajar di mana itu masalah lain. Kan kita bisa mengirim orang sebanyak-banyaknya ke semua perguruan tinggi ternama di dunia misalnya. Anda kirim ke Oxford misalnya di Inggris, ke Cambridge atau ke MIT atau ke Harvard misalnya, tapi itu tidak menjamin nanti ada transfer teknologi. Iya kan? Karena biasanya kalau ada transfer teknologi begini kan ada susulannya, ada investment, ada investasi yang datang ke situ, ada orientasi industri. Dan kalau ada orientasi industri, kan itu biasanya juga diintegrasikan dengan orientasi market secara global. Yang kita produk ini, misalnya kenapa bisa masuk nggak secara global? Contohnya misalnya, kalau kita lihat jet-jet tempur Rusia sekarang kan termasuk yang paling maju. Bisa kita bilang misalnya kalau Sukhoi 35 misalnya dibanding dengan punya Amerika, ini kan lebih unggul ya kan? Iya kan? Tapi kenapa Rusia tidak bisa bikin pesawat komersial? Apa dia tidak bisa bikin? Ya seperti Boeing atau... Bisa tapi nabrak gunung. Oh iya betul. Karena itu kartel. Itu jadi kartel udah gitu. Itu udah kerajaannya Boeing sama Airbus itu. Kenapa Jepang tidak bikin? Apa coba bisa bikin mobil Jepang itu? Apa dia nggak bisa? Bisa. Cuma? Bukan, itu jatah dewa. Secara geopolitik itu udah jatah dewa. Itu jatahnya Amerika sama Eropa. Udah sudah. Jepang tidak ada di situ. Korea tidak ikutan di situ itu. Taiwan tidak ikut di situ. Tapi apa industri di mana misalnya Taiwan sangat unggul? Chip. Elektronik. Semiconductor. Iya kan? Kan Taiwan sangat unggul di situ itu. Karena itu porsi, karena berhubungan dengan global marketnya gitu. Berhubungan dengan itu. Gitu. Jepang tidak dikasih di situ itu. Tapi otomotif misalnya, dia jadi raja. Dia menguasai. Malah industri otomotif Amerika yang berantakan gitu. Ya. Ketinggalan dibanding industri otomotif. Nah, tapi kenapa sekarang Cina sekarang kan mulai launching produk pesawat komersialnya kan? Karena dia melawan, dia ada kompetisi, dia blok. Dia kepala suku di bloknya ini sekarang. Dia berani melawan kartel ini. Dia berani. Nah sekarang bagi Indonesia sekarang ini, kita sadar dengan kaidah dasar ini, dan kita harus mengakui bahwa afirmasi konstitusi kita dengan 20% anggaran APBN untuk pendidikan, ini afirmasi yang luar biasa. Gitu ya. Menurut saya ini salah satu capaian reformasi yang terbaik gitu loh. Tapi ada masalah dalam orientasi penggunaan anggarannya. Ya kan mungkin nanti Mas
bisa bicara, Mas Indra nanti bisa bicara lebih dalam di sini ya, karena ini spesialisasinya beliau ini kan. Memang kita juga punya masalah misalnya fisik ya. Tapi saya ingin kembali kepada persoalan ini bahwa di tengah kekecauan geopolitik ini, kaidah dasar ini tetap berlaku dan karena itu kita mesti cari akal bagaimana caranya menjadi bangsa besar dengan menjadikan pendidikan sebagai tulang punggung dari kemajuan kita itu, tetapi kita perlu mencari akal. Jadi isunya bukan sekedar mengirim orang ke universitas-universitas yang terkenal di dunia, bukan itu isu dasarnya. Itu instrumen namanya itu. Itu instrumen. Tapi orientasinya yang lebih penting sebenarnya. Nah, saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa sebenarnya yang lebih penting di awal kita terlebih dahulu adalah membangun fondasi dari yang masyarakat yang saya sebut sebagai masyarakat berpengetahuan. Bagaimana kita menjadikan akses masyarakat kepada pengetahuan itu unlimited, tidak terbatas. Ya kan? Kita harus menjadikan bahwa pendidikan tinggi itu, yang namanya sampai perguruan tinggi, S1, itu harus dijadikan sebagai pendidikan minimal. Artinya jangan lagi cuma SMP atau SMA, gitu kan? Pendidikan S1 itu harus menjadi pendidikan minimal rata-rata di Indonesia. Tadi kita melihat misalnya ada data kita ini di ASEAN misalnya orang yang berumur 19 ke 23 artinya orang umur aktif di pendidikan tinggi yang mengambil ini angkanya ini kita lihat misalnya kita di Indonesia itu cuma 36,31% ya. Ini angka antisipasi kasar perguruan tinggi di Asia Tenggara ya. Bandingkan misalnya dengan Singapura artinya di Singapura orang yang berumur 19 sampai 23 tahun, 90%-nya itu mengambil pendidikan tinggi. Di Indonesia, orang yang berumur 19 sampai 23 hanya 36%. Ini yang mestinya kita kejar. Menjadi misalnya 100% atau paling tidak 90% itu. Supaya baseline, dasar dari pendidikan rata-rata orang Indonesia itu tinggi. Ya kan? Itu dulu. Karena kalau fondasi ini kita perkuat, ini sebenarnya nanti ada korelasinya nanti dengan orientasi industri. Sebenarnya ini menarik nanti dengan Pak Prof. Bambang ini ya, karena beliau di Bappenas juga kan. Ini terhubung semua persoalan ini nanti dengan beliau ini. Jadi kalau kita ingin membangun satu masyarakat berpengetahuan yang kokoh, nanti kayak begitu tuh di tengah situasi geopolitik sekarang ini, karena ini sudah tidak bisa related, kacau ini kan. Antara sistem pendidikan, kemudian orientasi industri, ya kan, kemudian investment dan seterusnya. Ini sekarang tidak ada transfer teknologi. Ini sekarang kacau ini secara global ini kacau. Jadi kita mesti cari akal. Tetapi basic dari masyarakat kita seharusnya punya pendidikan yang tinggi seperti itu. Makanya kita di Partai Gelora kita akan memperjuangkan kuliah gratis itu ya. Artinya apa? Supaya kita bisa menampung total populasi kita yang berumur aktif pendidikan itu dalam perguruan tinggi. Standarnya satu. Mereka mesti digratiskan dan kita perlu membangun lebih banyak kampus universitas itu ya. Saya kira itu pengantar dulu ya. Kan ke depan kita akan menyaksikan ada semacam satu transisi global. Dari tatanan dunia yang bersifat unipolar ya, artinya ada di bawah dominasi Amerika relatif sendirian, kepada tatanan dunia yang multipolar ya. Multipolar. Akan ada kesetaraan antara negara-negara di dunia, tetapi ini akan berarti bahwa akan ada raja-raja kawasan itu ya. Misalnya Turki, Iran itu kira-kira akan menjadi raja kawasan nih, di Timur Tengah, di Eurasia misalnya. Tapi misalnya Asia Timur, ini kan ada Cina di sini. Asia Tenggara misalnya, bisa nggak Indonesia misalnya? Nah, jadi dalam lanskap geopolitik yang baru ini nanti, integrasi antara sistem pendidikan, transfer teknologi, investment, industri, ini semuanya tidak akan terjadi seperti dulu. Gitu loh. Artinya
Setiap negara sekarang ini mesti memikirkan caranya. Jadi kalau tadi Mas Indra bilang ini perlu ada 2 orang untuk tenggo gitu ya. Yang satu ini juga hilang lagi Pak gitu loh. Sisi geopolitiknya ini. Iya, ya kan? Jadi sekarang ini Anda mesti menari sendirian. Cari akal sendiri. Kita misalnya lihat Turki ya. Kalau kita lihat memang dia anggota NATO ya. Tapi kan dia juga konflik terus sama Uni Eropa, konflik terus sama Amerika. Iya kan? Ya. Dia seperti pasang 2 kaki begitu. Enggak, karena dia berpikir tentang national interest-nya. Ya, negaranya. Iya kan? Erdogan misalnya dalam 20 tahun dia memimpin Turki, kan Turki ini menjadi salah satu negara maju. Anda misalnya lihat produk drone-nya sekarang kan. Dipakai salah satu produk drone militer Turki. Baik untuk surveillance maupun untuk combat misalnya, dipakai misalnya di Ukraina, dipakai di mana-mana. Artinya, terlepas soal kelasnya, itu masalah lain ya. Tapi bahwa dia berhasil menjadikan Turki ini punya produk teknologi maju. Iya kan? Itu kan karena ada orientasi negara yang seperti itu. Nah, yang diperlukan sekarang kalau Anda mendengarkan tadi, Mbak Bin tadi mendengarkan Pak Mas Indra tadi. Selamat datang, Prof. Ya. Sehat, Prof. Macet, Prof. Kita udah jawab nih, Prof. Kita udah jawab. Kita lanjut dulu ya. Ya. Jadi kalau Anda mendengarkan tadi Mas Indra, yang kurang ini kan adalah perasaan sense of urgency dari para pimpinan, baik nasional maupun di level daerah terhadap kebutuhan pendidikan kita. Ya. Kalau kita lihat keterbatasan sumber daya, yang paling parah itu di masa Orde Baru. Iya kan? Tapi misalnya Anda melihat bagaimana Orde Baru mengatasi soal pendidikan, soal buta huruf lah misalnya. Saya ini misalnya, ini kan kita ini produk SD Impres, zaman Pak Harto dulu kan. Dia secara bertahap dia memenuhi kebutuhan pendidikan itu. Padahal sumber dayanya jauh lebih sedikit. Sekarang kita harus mengintegrasikan antara sistem pendidikan ini dan orientasi industri kita ke depan. Artinya antara output industri dengan sistem pendidikan itu seharusnya itu ada korelasi yang kuat. Tetapi saya berbicara tadi di awal pada fondasi dari masyarakat berpengetahuan, di mana akses masyarakat kepada pengetahuan itu jangan dibatasi, dia harus dibuat tidak terbatas. Artinya apa? Semua instrumen transfer pengetahuan kepada masyarakat itu harus disediakan oleh negara. Baik dalam bentuk sekolah maupun yang bukan sekolah. Ya kan? Tapi kalau kita melihat sekarang, yang membuat pemerintah itu merasa aman-aman saja misalnya dengan dengan target pendidikan yang tidak terpenuhi berdasarkan amanat konstitusi, menurut saya itu ada 2. Satu, karena di Indonesia ini salah satu negara dengan partisipasi swasta terhadap pendidikan itu yang sangat besar. Iya kan? Jadi pemerintah merasa bahwa ini ada yang temenin ini. Ada yang memikul beban ini bersama. Sebenarnya ini juga gejala positif. Misalnya ormas seperti Muhammadiyah misalnya, seperti NU. Kan luar biasa gitu ya. Iya kan? Sekolah-sekolah Katolik misalnya di sini kan luar biasa kontribusinya. Artinya swasta kita di sini itu punya porsi sangat besar. Iya kan? Kalau semua diserahkan pada pemerintah, saya kira nggak sanggup. Toh yang wajibnya saja banyak juga yang belum berkeadilan. Gitu. SD di Papua dengan di sini pasti beda gitu. Di sinilah masalahnya bahwa karena kita merasa swasta ikut memikul, pemerintah itu suka merasa bahwa ini bukan sesuatu yang terlalu urgen. Udah ada yang ngurusin kan? Ada yang ngurusin. Itu salah satu persoalan yang saya lihat. Yang kedua, mungkin nanti Pak saya minta komentar dari Prof Bambang ini nanti ya, karena beliau pernah jadi Menristek nih. Saya mengamati bahwa kalau integrasi teknologi dalam sistem ekonomi kita sekarang ini kan, kalau kita lihat di masa Orde Baru itu kan ada perkembangan teknologi yang luar biasa ya. Kita benar-benar sangat kompetitif gitu ya. Saya membayangkan bahwa di tahun 80-an, 90-an negara seperti Indonesia ini punya industri strategis seperti IPTN dan PT PAL misalnya begitu ya. Artinya kita kan di antara negara, ya paling tidak katakanlah di kawasan selatan,
di negara-negara non-blok atau ambil misalnya di negara-negara Islam misalnya, itu salah satu negara yang paling maju secara teknologi. Tapi kalau kita lihat di era reformasi, ketika ada afirmasi pendidikan yang sangat tinggi ini, kita perlu mendapatkan penjelasan nih, seberapa jauh sebenarnya kita tertinggal secara teknologi, kan? Iya kan? Yang membuat kita ini sebagai negara industri ini kan jauh ketinggalan. Katakanlah misalnya di kelas kita yang sama seperti Turki misalnya, kan kita relatif ada nih yang ketinggalan kan? Di kelas kita yang sama ya. Nggak usah di-compare misalnya dengan Cina, di kelas kita aja dulu. Ini kan ada ketertinggalan, padahal ada afirmasi pendidikan dalam konstitusi kita yang jauh lebih bagus dibanding afirmasi yang sama di masa Orde Baru, ya kan? Nah, ini kira-kira yang perlu kita. Jadi saya mau lanjutkan sedikit di sini karena ini menarik yang disampaikan Prof tadi. Jadi ada kebutuhan kepada achievement, ada kebutuhan kepada pride kita sebagai bangsa besar. Tetap ini di masyarakat ya. Tetapi kita punya persoalan bahwa salah satu yang sebenarnya nanti menentukan kebijakan pendidikan kita, orientasi dan seterusnya, itu kan ada satu imajinasi besar sebagai bangsa superpower. Iya kan? Jadi spirit imperium itu yang kita itu tidak punya. Iya kan? Padahal seharusnya kita punya kemampuan itu. Saya kasih contoh misalnya, ini mungkin bisa jadi pengamatan juga di sistem pendidikan kita ya. Kalau kita lihat, kita punya produk arsitektur namanya Candi Borobudur. Ini abad keberapa ini Candi Borobudur ini? Mungkin ke-8 atau 9 ya. Tapi kalau kita lihat warisan-warisan arsitektur kerajaan setelah itu, sampai kita merdeka, kan nggak ada yang segagah itu kan? Ya, Artinya ini ada discontinue. Ya. Tapi bahwa kita pernah punya satu produk arsitektur yang masuk menjadi satu dari 7 keajaiban dunia, kan ada. Itu kan produk intelektual kan? Iya kan? Artinya kita bisa ini. Jadi apa yang kurang di kita adalah stimulasi tentang mimpi imperium itu tadi. Ini kenapa ini Pak Prof secara langsung juga menjelaskan kenapa Gelora punya background untuk membuat satu orientasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru, terutama di tengah transisi global menjadi ke tatanan dunia yang lebih bersifat multipolar ya. Apa yang kurang di kita memang ini adalah kalau kita punya target besar seperti ini, kan ikutannya adalah instrumen pendidikan kan, sebagai instrumen ini kan tadi kan. Tadi saya sebelum Prof datang saya tadi menjelaskan kenapa negara seperti Jepang, Korea bisa maju secara teknologi. Kita startingnya kan sama. Ya. Satu karena dia punya cantolan geopolitik yang kita tidak punya. Persoalan kita ke depan nanti adalah cantolan geopolitik ini dalam transisi menuju negara tatanan multipolar secara global seperti ini akan melemah karena negara yang sama yang kaya seperti Saudi, negara Teluk lah tadi saya jelaskan, juga dekat dengan Amerika, tapi tidak ditreat oleh Amerika seperti Amerika mentreat Jepang dengan Korea. Ya. Kan ada transfer teknologi, ada investment, ada relokasi industri, dan dikasih market. Iya kan? Diserap, semua produknya itu diserap oleh market Amerika sendiri, oleh Eropa, dan seterusnya. Iya kan? Jadi ada market yang besar seperti ini. Gitu. Tapi misalnya kenapa Jepang tidak bikin pesawat? Kenapa Rusia tidak bisa masuk walaupun dia punya jet tempur yang luar biasa, tapi kenapa nggak bikin pesawat komersial? Tadi yang saya katakan tadi kan, itu kan masalah share market. Ya. Itu jatah dewa udah kan? Ya. Iya kan? Cina kan berusaha menggempur ini kan yang seperti ini. Nah, dulu waktu kita punya IPTN seperti itu, kemampuan kita secara teknologi ada, tapi dia nggak punya market. Ya, nggak punya market. Iya kan? Ya. Coba juga secara geopolitik, kalau Mas Bambang mungkin Pak Prof Bambang masih ingat mungkin waktu krisis tahun 98, isi perjanjian IMF dengan Indonesia itu. Ini kan termasuk industri yang tidak boleh lagi bertumpu pada budget negara. Betul. Iya kan? Kan harus dilepas. Ya. Jadi kalau sekarang orang menunggu produk permintaan pasar untuk meningkatkan produksi seperti di PT PAL, di Pindad ataupun di IPTN misalnya, itu ada wajarnya karena memang dilepas ke pasar, ya kan? Yang sebenarnya industri seperti itu tidak pernah bisa dilepas murni ke mekanisme pasar, memang harus dibawa oleh
di drive oleh negara. Kan semua industri besar yang maju di Cina juga negara. Iya, iya. Iya kan? Sebenarnya juga Amerika gitu kan. Sama semua kan kayak gitu. Oke. Jadi ini menurut saya ini yang memang kita perlu hidupkan ini. Apa namanya? Mimpi imperium ini. Ini semuanya menjelaskan ide yang sebelumnya juga sering saya sampaikan bahwa salah satu misi besar Gelora itu adalah melakukan revolusi pendidikan secara total ya, secara keseluruhan. Kita mesti membongkar ulang sistem pendidikan kita ini dan mencoba menyusunnya dalam satu perspektif sistem pendidikan apa yang diperlukan oleh Indonesia kalau kita mau menjadi negara superpower. Jadi mesti ada drive dulu, ada semacam spirit. Dan saya menganggap bahwa ide menjadi superpower baru itu pada dasarnya adalah satu sumber nasionalisme baru bagi Indonesia. Karena yang kita tatap ini adalah masa depan kita, tahapan sejarah kita ke depannya. Baru kita bisa membuat satu penyesuaian tentang sistem pendidikan kita yang bisa menjadi fondasi ke arah itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat, saya setuju tadi Pak Prof. Bambang tadi bicara bahwa kesehatan dan pendidikan ini kan sebenarnya nggak bisa kita pisah sekarang. Ya. Mesti kita satukan. Misalnya angka stunting di Indonesia itu kan hampir 1/3, Pak. Iya. Ya, dari total angka kelahiran. Ini kan angka yang sangat besar. Artinya dalam jangka panjang, ada 1/3 dari populasi yang lahir yang akan jadi beban. Ya. Iya kan? No. Itu kan akan jadi beban negara seluruhnya, beban masyarakat. Iya kan? Kalau yang 2/3 ini juga tidak produktif, bisa kita bayangkan betapa tidak seimbangnya masyarakat kita itu gitu. Nah, tetapi apa yang paling fundamental sebenarnya dalam keseluruhan ini adalah cara pandang kita tentang yang namanya learning process manusia, proses pembelajaran manusia tadi. Tadi Pak Sinder tadi ada bicara banyak soal ini sebenarnya. Cuma kita belum fokus secara spesifik bicara tentang itu. Bahwa yang harus kita lakukan adalah bagaimana negara hadir memberikan akses tidak terbatas kepada masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Ya, betul. Sebenarnya kan di situ. Sepakat. Sekolah itu kan hanya satu instrumen. Ya. Iya kan? Sebenarnya apalagi di era internet sekarang kayak misalnya kayak begini kan. Sekolah ini kan punya tantangan besar. Apa sih yang tidak bisa kita peroleh lewat internet? Ya. Terus kenapa kita masih perlu sekolah? Ya. Iya kan? Apalagi bimbel. Pakai chat GPT aja bisa bikin skripsi sekarang kan, bisa bikin tesis. Apa ya? Iya kan? Jadi ini kan sumber pembelajaran yang terbuka dan relatif tidak terbatas ya. Ya. Sehingga sekolah sekarang ini bisa kehilangan makna dalam pengertian buildingnya. Sekolah, sistem, prosedur dan seterusnya. Ini bisa kehilangan makna kalau ini. Dan ini yang saya maksud, kita perlu membongkar ulang seluruh paradigma kita tentang pendidikan ini, tetapi intinya kita ingin menciptakan satu masyarakat berpengetahuan yang menjadi fondasi dari sebuah bangsa yang ingin menjadi superpower. Kira-kira itu ya. Ya. Terima kasih, Prof. Saya tadi saya lupa sedikit tambahin sedikit. Tadi nanya kenapa pemimpin kita tidak mengikuti pola ini. Memang menurut saya sih ada kontradiksi dengan persoalan mekanisme demokrasi pasar ya. Tiap 5 tahun kan orang dievaluasi apa performance-nya, apa achievement yang dibikin. Memang yang paling gampang ya infrastruktur, paling kasat mata ya. Yeah. Yang bumbu-bumbu seperti ini gitu loh. Tapi pemimpin yang baik, pemimpin yang visioner mesti bisa menemukan jalan di antara keduanya.